kelas dan kali ini kita akan menjelaskan. Sudah. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5, saya Alfia Siap, Kevin Leonardi Hartanto, dan juga Rizky Muharram akan mempresentasikan tentang perusahaan yang akan kami bangun berupa starting and online. Boleh di next ya? Oke, jadi kami akan memberikan nama perusahaan kami berupa Keviaki Airjet, yang dimana tagline-nya itu Start From You. Bisa dilihat di sebelah kanannya itu merupakan logo perusahaan kami. Boleh next? Oke, jadi Keviaki Airjet itu merupakan private jet yang dimana itu berbasis di Morowali, Sulawesi Tengah dengan memberikan sebuah layanan non-schedule flights kepada para passenger yang ingin melakukan sebuah perjalanan ke seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan Keviaki Airjet tersebut. Boleh di next? Oke, detail dari Keviaki Airjet itu yang dimana tipe dari Keviaki Airjet itu civil aviation yang dimana saya sebutkan itu berupa non-schedule flight dan juga basisnya itu di Morowali dan juga tipe aircraftnya itu private jet Embraer Legacy S135. IATA code-nya itu 3G dengan ECAO code-nya 3KI. Boleh di next? Baik, selanjutnya itu visi misi dari Keviaki Airjet itu yang dimana visinya itu dapat menjadikan sebuah Keviaki Airjet sebagai pilihan utama untuk kepada para penumpang maupun passenger ketika ingin melakukan sebuah perjalanan menggunakan private jet kami. Yang kedua, dapat menjadikan sebuah Keviaki Airjet sebagai perusahaan jasa penerbangan terbaik di bidang private jet company di Indonesia. Lalu, tidak hanya itu, misi kami sebagai Keviaki Airjet ingin memprioritaskan para penumpang maupun passenger untuk dapat sampai destinasi dengan aman, nyaman, dan juga bahagia. Lalu, Keviaki Airjet juga dapat memberikan pengalaman yang tidak terlupakan atau unforgettable bagi para penumpang. Oke, boleh next? Ya, selanjutnya jadi di presentasi ini kami akan menjelaskan lebih detail bagaimana requirements-nya, ownership, dan juga detail dari perusahaan Keviaki Airjet tersebut. Boleh di next? Oke, jadi untuk administrative requirements itu berdasarkan Peraturan Pemerintah 90 tahun 2018 yang dimana izin kegiatan angkutan udara bukan niaga. Jadi untuk mendapatkan izin tersebut harus akan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan dan juga diperlukannya beberapa persyaratan. Yang pertama itu harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha sesuai dengan OSS dan izin kegiatan yang belum berlaku efektif. Lalu yang kedua itu persyaratan administrasi seperti memiliki akta pendirian untuk memohon badan hukum, yayasan, dan lembaga atau peraturan pemerintah, peraturan menteri, ataupun peraturan pemerintah daerah maupun peraturan sejenisnya. Nah, persyaratan tersebut seperti surat keterangan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya.
Lalu yang ketiga, selanjutnya itu terdapat persyaratan teknis, yaitu seperti rencana kegiatan untuk kurun waktu minimal 5 tahun. Jadi KVIA ini harus memiliki rencana kegiatannya dulu seperti apa, yang sedikitnya itu memuat jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan, rencana base pesawat udara, dan daerah kegiatan operasinya, sumber daya manusia yang akan digunakan, kesiapan serta kelayakan operasi di private jet tersebut. Lalu, terdapat juga surat keterangan dari penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan yang akan digunakan nantinya. Lalu, tidak lupa juga dalam persyaratannya itu, dalam membuat sebuah usaha diperlukannya pembayaran PNPB, di mana penerima negara bukan pajak yang akan dibayar sebesar 10 juta. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu terdapat juga technical requirements. Jadi, berdasarkan PMP nomor KM 25 tahun 2008, pasal 4 ayat 1, seperti tadi, diperlukan rencana bisnis untuk kurun waktu minimal 5 tahun. Nah, lebih detailnya lagi, jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan itu seperti apa. Jadi, berdasarkan PP di nomor 32 tahun 2021, pasal 65 ayat 2, Angkutan Udara Niaga tidak berjadwal memiliki paling sedikit 1 unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya, dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan yang akan dilakukan nantinya. Lalu yang kedua, terdapat juga rencana pusat kegiatan operasi penerbangan atau operation base-nya dan rute penerbangan bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal. Jadi untuk KVIA tersebut seperti yang tadi kita udah sampaikan bahwa base-nya itu akan ada di Morowali dan rutenya itu akan kita memberikan layanan ke seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga, terdapat aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara. Jadi, dalam membentuk KVIA nanti, kita harus bisa menentukan pemasarannya seperti apa dan potensi permintaan pasarnya itu kayak gimana di angkutan udara private jet. Boleh di next? Oke, selanjutnya itu terdapat juga sumber daya manusia, termasuk teknisi dan awak pesawat udara. Jadi, dalam kita akan memberikan, membuat sebuah starting airline, kita harus membutuhkan sumber daya manusianya dan juga awak pesawatnya akan kami diskusikan. Lalu, terdapat juga kesiapan ataupun kelayakan operasi untuk mendapatkan izin usaha. Nah, diperlukannya juga kelayakan studi yang dapat berupa CUAU, AOC, ataupun TSP. Lalu, tidak lain juga, kita juga memerlukan analisis dan evaluasi ekonomi dan keuangan. Tujuannya itu untuk mendapatkan detail pendapatan yang akan kami keluarkan maupun yang akan kami masukkan sebagai pendapatan kita nantinya. Boleh di next? Oke, selanjutnya boleh dijelaskan oleh Kevin. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang namanya ownership dari KVIA Airjet. Jadi menurut PM 90 tahun 2018 pasal 1 ayat 1 sampai 10, perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat atau keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen. Jadi pelaku usaha adalah perseorangan atau non-perseorangan yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Dan komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha atau izin komersial atau operasional. Boleh di next. Jadi ini adalah ownership dari KVIA Airjet. Kevin Leonardi Hartanto sebagai Direktur Utama, Rizky Muharom sebagai Direktur Teknik Pengelolaan Armada, Alvia Teresia sebagai Direktur Pemasaran. Boleh di next. Oke, jadi untuk detail sendiri dari maskapai kami, KVIA Airjet, untuk harga sewanya, per jamnya itu memakan seharga 6.100 US dollar untuk sejamnya. Atau untuk jika dirupiahkan itu sebesar 85.400.000 per jam. Memang agak mahal, tapi kami percaya pengalaman yang didapat pasti tidak akan terlupakan. Dan untuk rutenya tersendiri dari KVIA Airjet itu adalah dimulai dari Morowali Airport sebagai basis airportnya. Seperti yang kita ketahui, Morowali Airport itu adalah merupakan bandara yang kecil, tetapi memiliki sudah standar internasional.
Oleh karena itu kami memutuskan untuk menggunakan base airport Morowali sebagai base-nya. Dan untuk Kefia Airjet sendiri itu menargetkan untuk mengantar penumpang ke seluruh daerah di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti NTT, Labuan Bajo, dan Papua. Daerah yang sulit dijangkau ini maksudnya jadi airportnya itu masih memiliki fasilitas yang tidak bisa menghandle pesawat besar seperti Airbus, Boeing, dan lain-lain. Dan berikutnya ada sumber daya manusia dari Kefia Airjet. Dan untuk Kefia Airjet tersendiri itu hanya menggunakan 3 awak yang terdiri dari pilot dan kopilot, dan 1 pramugari yang dapat melayani penumpang selama penerbangan. Berikutnya, boleh di next. Baik, ini adalah operation of aircraft. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan angkutan udara. Menurut pasal 14 butir 4, jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan sebagaimana maksud di dalam pasal 13 ayat 1 huruf E butir 4, sekurang-kurangnya memuat jenis dan jumlah pesawat yang akan dioperasikan. Jadi maksudnya di sini kita sudah suatu perusahaan airline harus menentukan jenis dan jumlah pesawat yang akan dioperasikan. Dan B, sumber dan cara pengadaan pesawat udara. Dan berikutnya ada pasal 14 butir 5 untuk kesiapan operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E butir 5. Dan sekurang-kurangnya itu memuat rencana pengadaan, pemeliharaan, atau perawatan pesawat udara. Yang B, rencana pengadaan fasilitas pendukung operasional pesawat udara. Yang C, sumber daya manusia yang tersedia. Berikutnya, bisa di next. Jadi ini adalah pesawat yang akan kita gunakan selama terbang menggunakan Kefia Airjet, yaitu adalah Embraer ERJ 135 atau Legacy 600. Jadi Kefia Airjet ini menggunakan Embraer ERJ 135 karena dapat mengangkut lebih dari 16 penumpang. Tetapi di sini kita hanya mengangkut 13 penumpang, itu nanti saya akan jelaskan kenapa alasannya. Jadi pesawat ini adalah memiliki jarak tempuh sepanjang 5.650 km. Kategori dari Embraer Legacy 600 ini adalah kategori dari large jet. Dan dengan kabin volume sebesar 1.400 kubik per kaki, dan juga untuk bagasi volumenya adalah 240 kubik per kaki. Dengan maksimal kecepatan sebesar 524 miles per hour. Oke, berikutnya bisa di next. Nah, jadi ini adalah gambaran tentang kabin yang terdapat di dalam Kefia Airjet. Nah, jadi konfigurasi dari seating-nya adalah satu-satu. Tadi saya bilang kalau misalnya kami hanya mengangkut sebesar 13 penumpang, sedangkan Embraer sendiri bisa dimaksimalkan hanya menampung 16 penumpang. Tapi di sini kami memutuskan untuk menampung 13 penumpang karena dengan tujuan kenyamanan penumpang. Oleh karena itu kami memberikan space yang besar agar penumpang bisa leluasa melakukan aktivitas selama penerbangan. Bisa di next. Berikutnya. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Rizky Muharram. Waktu proses surat izin usaha. Berdasarkan PM 90 tahun 2018, izin kegiatan angkutan udara bukan niaga. 1 hari kerja untuk penertiban izin dasar NIB dan surat pernyataan komitmen sesuai OSS. Pelaku usaha harus memenuhi komitmen dan persyaratan teknis paling lama 10 hari kerja. Evaluasi teknis setelah dokumen diterima secara lengkap oleh Dirjen Perhubungan paling lama 10 hari. Proses penertiban persyaratan komitmen dan evaluasi teknis. Boleh di next. Setelah itu Dirjen Perhubungan akan melakukan verifikasi atas perbaikan persyaratan. Dalam hal perbaikan dokumen belum memenuhi persyaratan, Dirjen Perhubungan akan menyampaikan penolakan atas permohonan. Jika dokumen diverifikasi, akan melakukan pembayaran PNBP, surat izin kegiatan angkutan bukan niaga, dan menotifikasi OSS bahwa surat izin kegiatan angkutan udara bukan niaga telah ditertibkan. Next.
Proses, flow, and timeline. Untuk prosesnya itu rute penerbangan yang digunakan harus ada terdaftar dalam lampiran surat izin. Maskapai harus mengajukan jadwal penerbangan yang berisi slot penerbangan, hari, dan waktu yang diinginkan. Dalam penerbangan tersebut, maskapai harus telah mendapatkan alokasi ketersediaan waktu penerbangan atau slot penerbangan yang telah diajukan oleh dan disepakati oleh koordinator slot atau otoritas penerbangan. Untuk flow-nya, melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 bulan sejak usaha ditertibkan dengan mengoperasikan minimal satu jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatan. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, serta ekonomi dan sosial. Next. Kelewatan. Untuk jadwalnya tuh dalam seminggu Keviaki Airjet ditargetkan mengudara 3 kali. Setiap 3 kali penerbangan, pesawat akan mendapatkan maintenance full. Next. Sekian dan terima kasih.